zikir menurut loga niki adalah ingat. Jadi setiap ingat namanya zikir. Kita sebagai ahli zikir niki, maka tujuan kita adalah bagaimana takarrub kepada Allah Subhanahu. Ahli zikir itu tidak cari mati, tidak lupa mati, tidak takut mati, tidak cari mati juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang lain nokat sound system dengan madain nggih. Aran ja luwih grup band diteriki bade nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Siti yang hormati dan sama-sama kita muliakan para ustadz, guru-guru, para sesepuh, para dengan to'ata, bapak-bapak, para ketua jamaah, pengurus masjid Safinatul Islah, singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Istighasah JTKN. Si insyaallah selaku tani kita ijanin berkah rahmah oleh disida Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Na tipali ita, sehingga di tengah kesibukan te masing-masing ita bau ngeluangang waktu istirahat sejenak langan rutinitas te untuk te bersama-sama memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul di masjid niki, berkumpul di majlis zikir niki. Selawat serta salam dilupa tahadihang tipa junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta dalam semua aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, non jua, napi si selama niki terlaksana sebagai tanggung jawab ta sebagai jamaah thariqah, di mana tadi disampaikan bahwa wadah kita, jadi wadah rumah besarnya jamaah thariqah niki kita namakan dia dengan JTKN. Niki wadahna. Ya bro, teka subang ya kan sekuri. Jadi wadah atau organisasi kita niki namanya JTKN. Yang ngombe ampun perlu arak wadah te senga marak model kakena niki. Karena zikir niki adalah hidangan Allah. Amun jerak zikir niki makin arak hidangan panitia. Okay. Niki hidangan panitia amun dulang niki. Amun zikir zikir istighasah niki adalah hidangan Allah. Jadi marak model makanan niki kelompok-kelompok thariqah niki ia luwe
Jangankan di Indonesia, li Lombok doang ya luwi. Macam-macam arana. Dendek si macam-macam arana. Si arana pada doang luwi masih. Ita aran tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Luwi. Tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah luwi. Sang lik Lombok Barat pun atau lik Medayan niki sang arak masih. Ya tariqahna Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Lagu guru nasai wallahu a'lam. Nah, untuk membedakan niki, nggih. Untuk membedakan niki, maka kita perlu identitas. Untuk tengumpulang iri niki, maka kita perlu wadah. Maka wadah kita namanya JTQN, singkatan langan Jam'ah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Darul Falah. Nah, amunara li dalam wadah nih macem-macem, gampang ita negurna karena ita sekik perguruan. Yuk, makat ngeni aku udah ngamalang ajaran teh, di tuah ajaran ngeni, tidak macam-macam. Mola. Lagu amunara macam-macam carana di luar wadah niki bukan tanggung jawab kita. Tidak ulah repot-repot gin sili apa. Yuk. Toriko nomakat nganuang pun. Wah, dedek sibuk urusan dengan. Kita sibuk benahi hati kita saja. Yuk lagu aman menyimpang gimana? Lapor ti Pak Kadus, lapor ti Pak Kades, lapor ti Pak Camat, lapor ti Pak MUI. Dek tugas kita. Amun grup taniki menyimpang, tugas kita. Nggih. Nah, oleh karena niki Masya Allah, tadi mendengar penjelasan dari pengurus Idarah Husto, okay? Jadi Ustadz Abdul Sattar niki pengurus Kecamatan Narmada. Berdua dia sama Pak Haji Jamil. Parana Pak Haji Jamil beli pada 11-12, okay? Amun tertimbang badai beratan ya, badai nggih. Jadi alhamdulillah kalau untuk di Kecamatan Narmada ada 2 orang yang ngurus sekecamatannya. Kemudian di masing-masing desa juga ada. Harapan kita bapak-bapak, ibu-ibu tiang, semakin rajin kita datang, semakin kita sering laksanakan seperti ini, mudah-mudahan tersekin istilahnya niki, amun istilah ngalateh-lateh niki lanteh arana. Yang menjadi tabiat kita. Nah, jadi semakin sering kita laksanakan niki, semakin sering kita datangi tempat-tempat niki, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi tabiat kita. Sehingga amun to berbicara zikir nggih. Jadi sempat tadi sambil tiang datang ke sini, tiang baca-baca buku yang insya Allah nanti akan diperbanyak. Ada 2 buku yang dilahirkan oleh musyawarah besar kita kemarin niki. Pertama buku wirid tabi. Jadi ada 2 buku yang kita keluarkan atau hasil dari musyawarah niki. Pertama buku kumpulan wirid. Tetapi ini belum diperbanyak karena setelah diperiksa ada salah-salah ketik. Jadi insya Allah diperbaiki dulu, baru nanti diperbanyak untuk jamaah. Sementara hanya dibagikan kemarin gratis ketua jamaah. Kemudian yang kedua ada buku pelajaran thariqah. Niki adalah kodifikasi atau kumpulan majmuk kitab-kitab thariqah. Nggih. Nah, jadi tadi sambil jalan ke sini yang sempat baca-baca ada bab di sana mengatakan tentang bab zikir. Zikir menurut lugah. Amun zikir menurut logah niki adalah ingat. Jadi setiap ingat namanya
zikir. Ingat niki umum. Pelinggi ingat kepada dagangan, zikir. Ingat kepada pasangan, zikir. Pokoknya kalau kita ingat namanya zikir. Niki menurut bahasa. Kemudian amun zikir menurut istilah, bahwa zikir itu membasahi lidah dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki nama zikir, membasahi lidah. Bukan sekedar ingat saja, tetapi kita ingat lalu kita ucapkan. Bayangkan, dia pakai bahasa niki bukan menyebut, tetapi membasahi lidah. Artinya ucapan kita ini mencerminkan dari rajinnya kita zikir. Sehingga diharapkan orang yang rajin atau ahli zikir kayak kita niki, maka akan terlindung mulutnya atau lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Nyumpaang, mitnah, begibah. Pokoknya Nabi juga ucapan-ucapan yang tidak baik tidak sempat dia ucapkan. Karena apa? Karena lidahnya atau mulutnya sibuk berzikir. Dan dikatakan oleh Syekh Ahmad Paponi katanya di sana, bahwa zikir itu dia sama dengan as-sofa. Okay. Sofa niki artinya murni, jernih. Ya. Jadi zikir itu adalah murni, tidak terkontaminasi. Ingatannya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu adalah as-sofa, wadahnya adalah al-wafa, syaratnya adalah hudur, dan tujuannya adalah amal soleh, dan buahnya atau khasiatnya adalah terbukanya tabir. Maka tujuan kita semua itu, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, bagaimana tabir ini bisa terbuka. Jadi terbukanya tabir itu bukan hanya kemuliaannya guru, bukan. Tapi bagaimana kita bisa sampai kepada terbukanya tabir, itu adalah tujuan semua ahli zikir. Karena sebagaimana guru-guru kita, beliau juga murid. Maha guru kita, Syekh Abdul Qadir Jailani, ini juga murid dari gurunya. Tapi begitu beliau menerima amalan, beliau bai'ah, beliau begitu menerima ijazah, dia mantapkan pelajarannya. Sehingga tahapan-tahapan itu dia capai. Begitupun kita. Jadi berusaha dengan metode zikir niki, Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kita tabir rahasia. Sehingga kita bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Nggih? Tapi jangan nanti merasa lebih mulia dari guru. Nggih? Menganggap diri loh. Wah, berkali-kali ini diceritakan sama Tuan Guru Fauzan. Tapi ingat, kita sebagai ahli zikir niki, maka tujuan kita adalah bagaimana takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bukakan kita tabir. Allah akan bukakan kita hijab. Sehingga tidak ada satupun permasalahan di dunia niki ginya itu susah. Karena bagi kita itu sudah terbuka tabir. Tidak penting yang lainnya. Sebagaimana diceritakan bahwa dulu di zamannya Imam Bukhari. Imam Bukhari niki, dia salah satu perawi hadis yang paling handal. Suatu ketika Imam Bukhari niki dipanggil sama raja. Apa katanya? Melalui anak buahnya, Imam Bukhari,
sida tersuruh datang aning raja napi ara ling Imam Bukhari kan sida ahli hadis. Jadi bahasa raja sida tersuruh ngajar bijana. Oh, ling Imam Bukhari seharusnya bijana ketik. Amun mele tulen-tulen paham ngerti tentang ilmu bil khusus ilmu hadis bijana suruh ketik dendek tiang ketu sampai yang niki aning raja sili raja lu kurang ajar anu Imam Bukhari ini lina maka anakku suruh nak ketu iya aku suruh ketik anakku suruh nak ketu lina amno tangkap penjara iya. Nah jadi akhirnya ditangkaplah Imam Bukhari lalu diasingkan. Lalu di tempat pengasingnya dia bilang apa? Ya Allah, kalau hidup ini baik bagi saya ya Allah, panjangkan hidup saya. Tapi kalau hidup ini tidak baik bagi saya ya Allah, ambil saja nyawa saya. Tetapi apakah dia panjang atau pendek umur ini, yang jelas saya ini saat ini saya merindukanmu ya Allah. Saya rindu, saya udah bosan sama dunia ini. Tidak penting dah dunia ini ya Allah. Sekarang saya ingin bertemu dengan Engkau ya Allah. Ya. Jadi detik itu juga setelah ngambil air wudu dan sholat sunat 2 rakaat, Imam Bukhari dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Karena apa? Rindu. Makanya di ucapan orang bijak katakan, kalau ahli zikir itu dia tidak takut mati. Ahli zikir itu tidak lupa mati. Ahli zikir itu tidak cari mati. Okay? Tidak lupa mati, tidak takut mati, tidak cari mati juga. Okay? Mentang-mentang ahli zikir milih maksiat doang. Oh, ndek takut dan takut sama Allah doang, mah. Ini cari mati ya rene nggih. Jadi tidak takut, tidak lupa, tidak cari mati, tetapi merindukan mati. Karena apa? Karena mati adalah pintu pertama tahap-tahap menuju perjumpaan dengan kekasih abadi kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena niki bapak-bapak, ibu-ibu tiang dan siapapun tadi yang sudah dimintai atau dikasih amanah jadi pengurus, mari kita urus jamaah ini. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia dari kelalaian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi yang pulunggu lakukan niki mungkin sekali 2 kali kita melangkah niki tidak ada yang peduli. Ini kita sudah masuk ke seri keempat. Artinya ini sudah kurang lebih tahun keempat berarti ya. Oh ya, tahun kedua, okay? Karena setahun niki dua periode. Jadi kita ini sudah masuk ke tahun kedua. Alhamdulillah. Pertama niki biasa-biasa, malah mungkin ingat yang waktu kita adakan niki di tempatnya almarhum Wardi Zaini waktu itu ya. Wih, Masya Allah, setengah langan ini doang dia nyampe. Malah sang 1/4 badik. Karena apa? Karena belum kita bangun. Nggih. Jadi pelan-pelan kita laksanakan ini, pelan-pelan kita laksanakan ini, insya Allah ini akan jadi dakwah bilhal kita. Oh ternyata ngeni amaliyah datang, sejuk rasa tempat kita. Jadi ada orang yang tertarik, ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi bagian dari kita. Terus kita keliling niki. Alhamdulillah niki sudah masuk 2 tahun niki, rasa-rasanya Masya Allah, tempat kita ini sudah damai. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari bala bencana. Dan salah satu penyebabnya adalah dengan adanya kelompok-kelompok zikir ini yang mau keliling datangi saudaranya. Karena ingat, tadi tanggung jawab kita adalah
menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang dari kelalaian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sang muni ndek tebani, sang muni ndek tesemel, sang muni ndek tetau, tapi dengan lalu lintas kita niki, lalu lalang kita, setiap Rabu ada yang ke sana, setiap Rabu ada yang ke sana, ada yang ke sana, insyaallah nikilah dakwah bil hal kita. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti di tahun ketiga, kalau ini sudah rapi, kalau ini sudah tertib, baru nanti kita masuk ke pelajaran-pelajaran. Kalau napi yang kita sampaikan dari awal niki masih sifatnya mengingatkan, motivasi, ngerapikan. Kalau sudah nanti kita rapi, sudah nanti kita tertib, yang harus hadir-hadir. Kalaupun tidak hadir, kita tahu dia kemana, maka di sana nanti kita akan bekali pelungguh sedikit demi sedikit hakikat dari pelajaran Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Sehingga apa? Sehingga dia tidak hanya rutinitas. Kata Imam Al-Ghazali, lanjutan dari tadi yang baca itu, apa beliau bilang itu? Jadi zikir itu adalah bentuk dari penghayatan hati. Zikir kalau sedang sekadar diucapkan, semua orang bisa, bapak-bapak, ibu-ibu. Dendek na manusia, koak kayak doang tahu. Burung bio kakak tua, kedit-kedit si tong ngerawas niki, tahu dia mengucapkan la ilaha illallah. Ajar aja dia, suruh bilang ya latif, ya latif, ya latif, tahu sih setahun 2 tahun. Atau anak-anak kecil tadi dengar kita, atau dia ikut. Ngamakan ya kanak niki, tetapi itu tidak lahir dari kesadaran hati. Zikir itu lahir dari kesadaran hati. Zikir itu harus jadi hiasan hati, bukan saudara kita ucap-ucapkan. Bagaimana caranya? Ada metodenya. Termasuk mohon maaf, ketika pelunggu ukub kalbi disuruh narik napas terus, ternapas terus. Ketika ndak habis napasnya, lepas dengan Muhammad Rasulullah itu dia ada maknanya. Dia ada maknanya, tidak hanya batiniah, zohiriyah juga ada maknanya. Nah, nanti kalau sudah rapi, sudah tertib, baru kita masuk ke pelajaran-pelajaran. Demikian yang bisa Tiang sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq laqomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.